Masa reformasi. Masa reformasi adalah masa yang berlaku hingga sampai saat ini. Pada masa reformasi ini, pelaksanaan demokrasi yang dikembangkan pada masa reformasi pada dasarnya adalah demokrasi dengan mendasarkan pada Pancasila dan UUD 1945. Dengan penyempurnaan pelaksanaannya dan perbaikan peraturan-peraturan yang tidak demokratis, dengan meningkatkan peran lembaga-lembaga tinggi dan tertinggi negara, dengan menegaskan fungsi, wewenang, dan tanggung jawab yang mengacu pada prinsip pemisahan kekuasaan dan tata hubungan yang jelas antara lembaga-lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Demokrasi Indonesia saat ini telah dimulai dengan terbentuknya DPR-MPR hasil pemilu 1999 yang telah memilih presiden dan wakil presiden serta terbentuknya lembaga-lembaga tinggi yang lain. Selain itu juga lebih ditekankan pada yang pertama, penegakan kedaulatan rakyat dengan memberdayakan pengawasan sebagai lembaga negara, lembaga politik, dan kemasyarakatan. Dua, pembagian secara tegas wewenang antara badan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. 3. Penghormatan kepada keberadaan asas, ciri aspirasi, dan program parpol yang multipartai. Selanjutnya, perbandingan Orde Baru dan Reformasi. Pelaksanaan demokrasi Orde Baru 1966 sampai 1998. Pelaksanaan demokrasi Orde Baru ditandai dengan keluarnya Surat Perintah 11 Maret 1966. Orde Baru bertekad akan melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen. Awal Orde Baru memberi harapan baru pada rakyat pembangunan di segala bidang melalui Pelita 1, 2, 3, 4, 5, dan pada masa Orde Baru berhasil menyelenggarakan pemilihan umum tahun 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, dan 1997. Namun demikian, perjalanan demokrasi pada masa Orde Baru ini dianggap gagal sebab yang pertama, rotasi kekuasaan eksekutif hampir dikatakan tidak ada. 2. Rekrutmen politik yang tertutup. 3. Pemilu yang jauh dari semangat demokratis. 4. Pengakuan HAM yang terbatas. 5. Tumbuhnya KKN yang merajalela. Sebab jatuhnya Orde Baru, yang pertama, hancurnya ekonomi nasional atau krisis ekonomi. Yang kedua, terjadinya krisis politik. Yang ketiga, TNI juga tidak bersedia menjadi alat kekuasaan Orde Baru. Keempat, gelombang demonstrasi yang menghebat menuntut Presiden Soeharto untuk turun jadi presiden. Yang kelima, pelaksanaan demokrasi pada masa reformasi 1998 sampai dengan sekarang. Berakhirnya masa Orde Baru ditandai dengan penyerahan kekuasaan dari Presiden Soeharto ke Wakil Presiden B.J. Habibie pada tanggal 21 Mei 1998. Periode 1966 sampai 1998 atau masa Orde Baru, demokrasi Pancasila masa Orde Baru yang merupakan demokrasi konstitusional yang menonjolkan sistem presidensial. Masa Orde Baru berlangsung mulai dari 11 Maret 1966 sampai dengan 21 Mei 1998. Landasan sistem ini adalah Pancasila, UUD 1945, dan ketetapan MPRS-MPR dalam rangka untuk meluruskan kembali penyelewengan terhadap UUD 45 yang terjadi di masa demokrasi terpimpin. Namun, dalam kenyataannya, Presiden semakin dominan terhadap lembaga-lembaga yang lain. Berikut ini adalah pelaksanaan demokrasi masa Orde Baru. 1. Demokrasi yang berkembang adalah demokrasi Pancasila sesuai dengan pembukaan UUD 1945 alinea keempat. 2. Ciri umum demokrasi Pancasila antara lain adalah sebagai berikut: mengutamakan musyawarah untuk mufakat, mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain, selalu diliputi semangat kekeluargaan, adanya rasa tanggung jawab dalam menghasilkan musyawarah, dilakukan dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani yang luhur. Hasil keputusan harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa berdasarkan nilai-nilai kebenaran dan keadilan. 3. Pelaksanaan demokrasi Pancasila antara lain sebagai berikut: masih belum sesuai dengan jiwa dan semangat, ciri-ciri umum, kekuasaan presiden begitu dominan baik dalam suprastruktur politik
banyak terjadi manipulasi politik dan KKN yang telah membudaya. Ini mengakibatkan negara Indonesia terjerumus dalam berbagai krisis yang berkepanjangan. Pelaksanaan demokrasi Orde Reformasi 1998 sampai sekarang. Demokrasi yang dikembangkan pada masa reformasi pada dasarnya adalah demokrasi dengan mendasarkan pada Pancasila dan UUD 1945, dengan penyempurnaan pelaksanaannya dan perbaikan peraturan-peraturan yang tidak demokratis, dengan meningkatkan peran lembaga-lembaga tinggi dan tertinggi negara dengan menegaskan fungsi, wewenang, dan tanggung jawab yang mengacu pada prinsip pemisahan kekuasaan dan tata hubungan yang jelas antara lembaga-lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Demokrasi Indonesia saat ini telah dimulai dengan terbentuknya DPR MPR hasil pemilu 1999 yang telah memilih presiden dan wakil presiden serta terbentuknya lembaga-lembaga tinggi yang lain. Masa reformasi berusaha membangun kembali kehidupan yang demokratis, antara lain 1. Keluarnya ketetapan MPR RI nomor 10 strip MPR strip 1998 tentang pokok-pokok reformasi. 2. Ketetapan nomor 7 strip MPR strip 1998 tentang pencabutan TAP MPR tentang referendum. 3. TAP MPR RI nomor 11 strip MPR strip 1998 tentang penyelenggaraan negara yang bebas dari KKN. 4. TAP MPR RI nomor 13 strip MPR strip 1998 tentang pembatasan masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden RI. 5. Amandemen UUD 1945 sudah sampai amandemen 1, 2, 3, dan 4. Pada masa reformasi berhasil menyelenggarakan pemilihan umum sudah 2 kali, yaitu tahun 1999 dan tahun 2004. Periode 1999 sampai sekarang atau demokrasi reformasi. Masa demokrasi Pancasila pada era reformasi berusaha menembalikan perimbanan kekuatan antara lembaga negara, antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Berlangsung mulai dari Mei 1998 sampai dengan sekarang, pada masa ini, peran partai politik kembali menonjol dan menjadi nafas baru untuk Indonesia. Ciri umum demokrasi Pancasila masa reformasi yaitu 1. Penegakan kedaulatan rakyat dengan memberdayakan pengawasan sebagai lembaga negara, lembaga politik, dan kemasyarakatan. 2. Pembagian secara tegas wewenang antara badan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. 3. Penghormatan kepada keberadaan asas, ciri aspirasi, dan program parpol yang multipartai. Oleh karena itu, maka diselenggarakan pemilihan umum. Sejak Indonesia merdeka, telah melaksanakan pemilu sebanyak 9 kali. Implementasi wawasan Nusantara dalam pembangunan nasional. Perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan politik. Bangsa Indonesia bersama bangsa-bangsa lain ikut menciptakan ketertiban dunia dan perdamaian abadi melalui politik luar negeri yang bebas aktif. Implementasi wawasan Nusantara dalam kehidupan politik akan menciptakan iklim penyelenggaraan negara yang sehat dan dinamis. Hal tersebut tampak dalam wujud pemerintahan yang kuat aspiratif dan terpercaya yang dibangun sebagai penjelmaan kedaulatan rakyat. Perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan ekonomi. Implementasi wawasan Nusantara dalam kehidupan ekonomi akan menciptakan tatanan ekonomi yang benar-benar menjamin pemenuhan dan peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara adil dan merata. Di samping itu, implementasi wawasan Nusantara mencerminkan tanggung jawab pengelola sumber daya alam yang memperhatikan kebutuhan masyarakat antar daerah secara timbal balik serta kelestarian sumber daya alam itu sendiri. Kekayaan di wilayah Nusantara, baik potensial maupun efektif, adalah modal dan milik bersama bangsa untuk memenuhi kebutuhan di seluruh wilayah Indonesia secara merata. 2. Tingkat pengembangan ekonomi harus seimbang dan serasi di seluruh daerah tanpa mengabaikan ciri khas yang dimiliki daerah masing-masing. 3. Kehidupan perekonomian di seluruh wilayah Nusantara diselenggarakan sebagai usaha bersama dengan asas kekeluargaan dalam sistem ekonomi kerakyatan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
Perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan sosial budaya, implementasi wawasan Nusantara dalam kehidupan sosial budaya akan menciptakan sikap batinia dan lahiriah yang mengakui segala bentuk perbedaan sebagai kenyataan hidup sekaligus karunia Tuhan. Implementasi ini juga akan menciptakan kehidupan masyarakat dan bangsa yang rukun dan bersatu tanpa membedakan suku, asal-usul daerah, agama, atau kepercayaan, serta golongan berdasarkan status sosialnya. Budaya Indonesia pada hakikatnya adalah satu kesatuan dengan corak ragam budaya yang menggambarkan kekayaan budaya bangsa. Perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan pertahanan dan keamanan, kesadaran dan sikap cinta tanah air dan bangsa serta bela negara ini menjadi modal utama yang akan menggerakkan partisipasi setiap warga negara Indonesia dalam menghadapi setiap bentuk ancaman, antara lain 1. Bahwa ancaman terhadap satu pulau atau satu daerah pada hakikatnya adalah ancaman terhadap seluruh bangsa dan negara. 2. Tiap-tiap warga negara mempunyai hak dan kewajiban yang sama untuk ikut serta dalam pertahanan dan keamanan negara dalam rangka pembelaan negara dan bangsa. 3. Penerapan wawasan Nusantara. Salah satu manfaat paling nyata dari penerapan wawasan Nusantara, khususnya di bidang wilayah, adalah diterimanya konsepsi Nusantara di forum internasional sehingga terjaminlah integritas wilayah teritorial Indonesia. Hubungan antara hak asasi manusia dan negara hukum. Hak asasi manusia dan negara hukum mempunyai hubungan yang sangat erat. Hak asasi manusia adalah hak dasar atau kewarganegaraan yang melekat pada individu sejak ia lahir secara kodrat yang diberikan langsung oleh Tuhan Yang Maha Esa yang tidak dapat dirampas dan dicabut keberadaannya dan wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan dan perlindungan harkat dan martabat manusia. Sementara, negara hukum adalah negara yang berdasarkan pada kedaulatan hukum. Dalam penegakan hak asasi manusia harus dilandasi oleh aturan hukum, yaitu aturan perundang-undangan. Pemerintah dalam menegakkan HAM di negara yang berdasarkan hukum harus selalu memperhatikan peraturan-peraturan yang berlaku. Oleh karena itu, hak asasi manusia dan negara hukum memiliki hubungan yang sangat erat. Kesimpulannya, 1. Antara hak asasi manusia dan negara hukum memiliki hubungan yang erat, karena di dalamnya melakukan penegakan HAM selalu dilandasi oleh aturan hukum. 2. Di dalam penegakan HAM masa reformasi lebih baik dibandingkan masa Orde Baru. Ketiga, banyak hal yang telah dilakukan pemerintah Indonesia dalam penegakan dan perlindungan HAM terhadap warga negara. Pola penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM di Indonesia. Bentuk penyelesaian kasus atau sengketa secara umum dapat dibagi menjadi dua cara, yaitu 1. Litigasi adalah penyelesaian hukum melalui jalur pengadilan, baik itu pengadilan negeri, pengadilan agama, pengadilan tata usaha negara, dan pengadilan militer, tergantung perkara apa yang diajukan oleh pihak bersengketa. Kedua, non-litigasi merupakan proses penyelesaian perkara atau kasus di luar pengadilan. Penyelesaiannya bisa terjadi melalui cara mediasi, konsilasi, dan bisa juga terjadi dengan kesepakatan bersama untuk mengakhiri persengketaan antara dua belah pihak. Sifat penyelesaian sengketa litigasi dan non-litigasi. 1. Sifat litigasi. Proses memakan waktu lambat, terbuka untuk umum, kecuali kasus khusus, misalnya pelecehan seksual kasus anak. 2. Sifat non-litigasi. Penyelesaian sengketa bisa lebih cepat atau konfidensial atau tertutup.